Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Bulan berhenti pada lini. Terbuka pintu untuk bulan suci. Cahaya pahala membanjiri. Semoga di penghujung kita selamat nanti. Marhaba ya Ramadan. Di penghujung Ramadan ini, semoga Allah limpahkan kemuliaan, anugerah, dan ridhonya sampai hari kemenangan yang dinanti. Pada kesempatan ini, saya ingin kita semua menyiapkan diri agar hari kemenangan kita lebih berkah. Hari Raya Idul Fitri merupakan momen seluruh umat Islam bersuka cita menyambut hari kemenangan. Namun, Islam juga mengajarkan tentang beberapa hal agar kita mengisi saat lebaran kita dengan gembira dan juga bernilai ibadah. Nah, bagaimana kita melaksanakannya? Yang pertama, sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dikukuhkan. Bahkan sebagian pendapat menyatakan fardu kifayah, yaitu kewajiban kolektif. Nabi rutin melaksanakan sholat Idul Fitri di setiap tahunnya. Pertama kali beliau mendirikannya adalah pada tahun kedua sejak hijrah ke Madinah. Pada tahun di mana perintah kewajiban puasa Ramadan turun di bulan Sya'ban. Sholat Idul Fitri disunahkan, baik untuk laki-laki maupun perempuan, dan sangat dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Lebih utama lagi apabila dilaksanakan di masjid daripada di lapangan. Namun, apabila masjidnya terlalu kecil dan tidak memadai, maka lebih utama di lapangan. Syekh Kamaluddin Al-Damiri juga berkata, Nabi sholat di lapangan sebab sempitnya masjid beliau. Apabila imam sholat bersama masyarakat dalam kondisi demikian di masjid, maka hukumnya makruh karena memberatkan mereka. Sunnah kedua yaitu mandi. Sunnah bagi siapapun, baik laki-laki, perempuan, wanita yang sedang haid, sedang nifas, bahkan orang yang sakit disunahkan untuk mandi di hari raya. Waktu mandi yang lebih utama dilakukan setelah terbit fajar. Sunnah ketiga adalah menghidupkan malam Idul Fitri dengan ibadah. Dianjurkan menghidupkan malam hari raya dengan sholat, membaca sholawat, membaca Al-Quran, membaca kitab, dan bentuk ibadah lainnya. Pada malam hari raya Idul Fitri juga disunahkan untuk memperbanyak doa. Sebab di malam hari raya Idul Fitri termasuk waktu yang mustajab atau dijabah. Sebagaimana terkabulkannya doa di malam Jumat dan malam nisfu Sya'ban. Sunnah keempat yaitu memperbanyak bacaan takbir. Salah satu syiar yang identik dengan Idul Fitri adalah kumandang takbir. Anjuran memperbanyak takbir ini berdasarkan firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 185. Dan sempurnakanlah bilangan Ramadan dan bertakbirlah kalian kepada Allah. Takbir Idul Fitri dapat dimulai sejak tenggelamnya matahari pada malam 1 Syawal sampai takbiratul ihramnya imam sholat Idul Fitri bagi yang berjamaah. Sunnah yang kelima, makan sebelum berangkat sholat. Sebelum kita berangkat untuk sholat Idul Fitri, kita disunahkan makan terlebih dahulu. Hal tersebut karena mengikuti sunnah Nabi, yang mana lebih utama yang dimakan adalah kurma dalam hitungan ganjil, bisa 1, 3, dan seterusnya. Sunnah keenam adalah berjalan kaki menuju tempat sholat. Berjalan kaki menuju tempat sholat hukumnya sunnah berdasarkan ucapan Sayyidina Ali. Termasuk sunnah Nabi adalah keluar menuju tempat sholat Id dengan berjalan. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Dan bagi yang tidak mampu berjalan kaki seperti orang tua, orang lumpuh, dan lain sebagainya diperbolehkan untuk menaiki kendaraan. Sunnah ketujuh, membedakan rute jalan pergi dan pulang tempat sholat Id. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari, rute perjalanan pulang dan pergi ke tempat sholat Id hendaknya berbeda. Dianjurkan rute keberangkatan lebih panjang daripada jalan pulang, agar memperbanyak pahala menuju tempat ibadah. Sunnah ke-8 yaitu berhias. Idul Fitri adalah waktunya berhias dan berpenampilan sebaik mungkin yang bisa kita tampakkan untuk menunjukkan betapa bahagianya kita menyambut Idul Fitri. Berhias juga bisa dilakukan dengan membersihkan badan,
memotong kuku, memakai wewangian terbaik dan pakaian terbaik yang kita punya. Namun, bagi perempuan tetap harus memperhatikan batas-batas syariat. Tidak boleh membuka aurat dan tidak boleh mempertontonkan penampilan yang dapat memikat laki-laki yang bukan mahramnya. Sunnah ke-9 adalah taniyah atau memberi ucapan selamat. Hari raya adalah hari yang penuh dengan kegembiraan. Karena itu, dianjurkan untuk saling memberikan selamat atas kebahagiaan yang diraih saat hari raya. Salah satu contohnya adalah selamat hari raya Idul Fitri, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan sebagainya. Pada prinsipnya, setiap kata yang ditradisikan sebagai ucapan selamat dalam momen hari raya, maka sudah bisa mendapatkan kesunahan tahniyah ini. Bahkan, ucapan selamat juga bisa diwujudkan dalam bentuk saling bersalam-salaman. Demikian penjelasan mengenai hal yang disunahkan saat hari raya Idul Fitri. Semoga di hari raya yang fitri, kita bisa kembali bersih dari segala dosa dan segala penyakit hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.